Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana perjalanan manusia pertama dimulai? Bagaimana sebuah keluarga suci di awal sejarah telah diuji dengan cinta, kecemburuan, pengorbanan, dan darah pertama yang tertumpah di bumi. Di balik tenangnya nama Adam dan Hawa, tersimpan sebuah kisah yang mengguncang langit dan bumi. Kisah dua putra manusia, Habil dan Qabil. Kisah yang mengajarkan bahwa satu bisikan saja dari setan mampu mengubah cinta saudara menjadi tragedi yang abadi hari ini. Kita tidak hanya sekadar mendengar cerita, kita akan memasuki kembali jejak kehidupan pertama ketika manusia belajar tentang takwa, pengorbanan, dan bahayanya mengikuti hawa nafsu. Mari kita buka hati. Sebab dari kisah inilah Allah mengajarkan kepada kita apa arti ketulusan, apa arti mendekatkan diri kepadanya, dan apa akibat dari sebuah kedengkian kecil yang tidak dikendalikan. Simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kehidupan Adam dan Hawa berlangsung dalam kehidupan rumah tangga sehingga melahirkan keturunan sampai dengan kita saat ini. Ini yang coba kemudian kita akan tampilkan baik dari keterangan Al-Quran ataupun penguat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ataupun saripati dari keduanya yang dikutip oleh para ulama kita dan sampai kepada kita semua. Saat ini kita akan bersama Al-Quran surah ke-5 Al-Maidah dari ayat ke-27 dan kita akan mengambil kemudian di antara penjelasnya di kitab masih Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang ada pada jilid pertama dari 21 jilid. Ini di jilid yang pertama kita akan coba tampilkan dari halaman 143 sampai halaman 144 sebagai pembukanya. Baik, langsung saja kita masuki Quran surah ke-5 Al-Maidah dari ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Baik, mari kita lihat sejenak di sini teman-teman sekalian. Kita akan lihat dulu secara tekstual dan berkata bagaimana kemudian kisah ini ditampilkan kepada kita semua. Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adamah bil haqqi. Muhammad SAW bacakan, pahamkan kepada mereka. Mereka di sini tentunya kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan tafsir ada ragam maknanya. Bisa jadi terkait dengan ahli kitab yang juga banyak menyoal kepada Nabi SAW dengan meminta dikisahkan tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu yang kadang-kadang juga hanya sekedar untuk menguji yang kisah-kisah yang kadang tidak masuk akal itu ya, namun untuk menguji konsistensi nubuat Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang kisah Dzulkarnain misalnya, mereka bertanya tentang kisah Ashabul Kahf misalnya, pun demikian mereka bertanya tentang kisah dua anak Adam alaihissalam yang tentu kita akan baca dan sajikan pada keterangan kita saat ini. Baik, watslu 'alaihim, Muhammad SAW bacakan, terangkan kepada mereka, dan ini inspirasi juga kepada kita semua karena apa yang diterangkan oleh Nabi SAW dari wahyu ayat Al-Quran, baik itu kepada ahli kitab misalnya kalangan tertentu ataupun juga komunitas yang ada pada masa itu, baik dari kalangan sahabat Nabi SAW ataupun umat secara umumnya pada masa itu yang masih belum beriman. Maka kaidah di Asbabun Nuzul mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu, kisah itu, inspirasi itu dinilai dari keumuman lafadznya, bukan dilihat dari kekhususan sebabnya. Artinya sekalipun sebabnya khusus misalnya pada kalangan tertentu, tapi kalau nuansa maknanya dari kata yang ditampilkan umum, maka inspirasi itu pun berlaku untuk kita semua, bahkan semua generasi sampai kehidupan berakhir. Baiklah, watslu 'alaihim naba'a ibnai Adama bil haqqi. Bacakan kepada mereka Muhammad SAW, ceritakan, kisahkan, pahamkan tentang kisah dua anak Adam, namun sampaikan dengan benar. Bil haqqi. Kata hak ini biasanya di dalam Al-Quran menunjuk pada satu kosakata dengan makna kebenaran mutlak yang biasanya seluruhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata al-haq misal ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147
al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang semua hak itu kebenaran mutlak sumbernya dari Rabb Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah datang yang hak yang bersumber dari Allah, tidak ada celah untuk meragukannya. Karena itu keterangan dari manusia itu biasanya sekalipun benar masih disebut dengan as-sidqu, yang butuh pembuktian lagi, yang masih punya peluang-peluang, ada kurangnya, ada salahnya. Tapi semua yang bersumber dari Allah disebut hak, kebenaran mutlak yang paripurna, yang sejati sifatnya. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diminta mengisahkan tentang kisah dua anak Adam alaihissalam dengan hak, ini memberikan kesan bahwa cerita yang beliau sampaikan, kisah yang akan diutarakan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sifatnya benar. Di antara sekian banyak kisah yang mungkin versinya bisa meragam sampai ke era Nabi di masa itu, bahkan sampai ke kita saat ini. Maka kalau banyak kisah-kisah ragamnya, maka kembalikan kepada keterangan Al-Quran ini, karena ini yang paling hak, ya. idh qarraba qurbana fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya itu menyampaikan satu korban. Korban di sini kita akan lihat nanti keterangan yang lebih dalam apa yang dimaksud korban di sini dan seperti apa syariatnya berlangsung. Kita bacakan terlebih dahulu teksnya, lalu kita lihat bagaimana penjelasannya. Dari korban yang dilakukan oleh kedua anak Adam ini, fataqabbala min ahadihima, satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yutaqabbal min al-akhar, yang satu tertolak. Qala la'aqtulannak, maka yang korbannya tertolak ini dia berkata kepada saudaranya yang korbannya diterima, aku akan membunuhmu. Ya, kemudian qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka yang diancam ini dari saudaranya tadi, terancam oleh kata-kata untuk dibunuh oleh saudaranya yang lain, dia berkata innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh kurban yang diterima oleh Allah itu hanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Baik teman-teman sekalian, satu ayat ini dulu kita akan lihat bagaimana kisah yang ditampilkan dari keterangan yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari riwayat-riwayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke halaman 144. Fadzakar as-Suddi, maka Imam as-Suddi menyampaikan an Abi Malik, dari Abi Malik, an Abi Saleh, dari Abi Saleh. Ini runtutan transmisi riwayatnya dulu. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa an Murrah wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, wa an nasin minas sahabah, dan dari sekelompok kalangan dari sahabat. Mereka mengisahkan, ya ini Masya Allah, ini riwayatnya banyak sekali nih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sekelompok orang sahabat, ya. Mereka mengisahkan anna Adama kana yuzawwiju dzakara kulli batnin bi unthal akhar. Adalah Adam alaihissalam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah untuk membangun keturunannya dengan cara menikahkan setiap yang terlahir itu dengan pasangan yang berikutnya. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Hawa ini ketika mengandung dan melahirkan selalu lahirnya kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dan Adam diperintahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan generasi yang berketurunan dari situ, dan polanya adalah menikahkan yang lahir saat ini yang kembar kemudian dipasangkan dengan yang berikutnya. Jadi bukan satu pasangan dari kelahiran yang sama lantas dipersatukan atau dinikahkan, tapi sifatnya disilang. Jadi kelahiran pertama laki-laki perempuan nanti akan disilang dengan kelahiran yang kedua laki-laki perempuan. Laki-laki yang lahir pertama dinikahkan dengan perempuan yang lahir kedua dengan dari pasangan yang selanjutnya. Nah, ini terjadilah kemudian kisah. Ada yang menyebutkan di sini yang pertama lahir itu ada Qabil, kan? Ada yang menyebutkan namanya Qabil, walaupun sebagian menyebut bahwa nama Qabil ini cerita dari Israiliyat, tapi cukup viral. Ya, cukup viral dan ditampilkan sampai ke para sahabat juga menyampaikan nama yang dimaksudkan, termasuk dikutip dari bukunya Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian yang pertama itu Qabil, tapi tidak disebutkan pasangan yang perempuannya. Kemudian yang kedua adalah Habil, ya, dan tidak disebutkan pasangan yang menyertainya. Jadi
ada yang menyebutkan iqlima, kemudian labuda, tapi itu tidak familiar. Yang familiar itu hanya kepada yang laki-lakinya saja, Qabil dan Habil, karena memang ini yang disinggung kemudian dalam Al-Quran, dua anak Adam yang bertikai, yang berselisih, yang salah satunya terancam dengan ancaman pembunuhan. Jadi secara singkat, kelahiran pertama Qabil dan pasangannya yang perempuan, kemudian yang kedua Habil dan pasangannya yang perempuan, untuk melanjutkan berketurunan itu hukumnya harus disilang. Qabil mesti menikahi pasangannya Habil, Habil menikahi pasangan lahirnya Qabil. Jadi di sini pasangannya dimaksudkan pasangan lahir. Nah, terjadi satu ujian bahwa pasangannya Qabil ini, pasangan lahirnya, itu terlihat secara fisikal lebih menarik, lebih cantik dibandingkan dengan pasangan lahirnya Habil. Lantas disinilah kemudian datanglah was-was dari syaitan. Di sini datang kemudian ya godaan-godaan yang dilekatkan kepada Qabil khususnya, melihat satu realitas, dan ini komitmen setan sebelum diturunkan ke bumi pun ya dia sudah mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai misinya Adam dan membuktikan kesombongannya untuk menjatuhkan martabat Adam dan keturunannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dibisikkan was-was. Mulailah kemudian teman-teman sekalian digoda Qabil itu bahwa sesungguhnya yang layak untuk jadi pasanganmu itu ya yang lahir bersamaan dengan engkau. Itu yang harusnya menjadi pendampingmu, jadi istrimu, pasanganmu dengan wajahnya, parasnya dan sebagainya. Sehingga terjadilah kemudian di sini satu perselisihan. Qabil mengajukan kemudian satu pertimbangan kepada ayahandanya, permintaan supaya dinikahkan ya berdasarkan lahir pasangannya saja. Kenapa harus disilang? Dia kurang lebih demikian. Maka dijelaskanlah oleh Adam alaihissalam bahwa itu petunjuk, ketentuan dari Allah yang memang harus berlangsung demikian. Nah, itu nanti hikmahnya teman-teman sekalian akan dibawa ke dalam dunia pernikahan, dunia rumah tangga. Yang dalam pernikahan itu kita akan kenal nanti ada bagian mahram dan non mahram, dan dianjurkan semakin menjauh dari mahram itu, semakin keluar dari lingkaran mahram itu yang kemudian dibenarkan untuk dinikahi. Dan di antara hikmahnya banyak sekali, luas sekali ya, untuk membangun kemudian satu keutuhan, untuk membangun kekeluargaan yang lebih besar lagi ya, untuk membangun satu sinergitas yang kuat, termasuk nanti menguatkan nilai-nilai rangkaian dari DNA-nya, RNA-nya yang juga akan berpengaruh kepada tingkat kecerdasan dan lain-lain sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, kita fokus kembali kepada pembahasan dua anak ini. Maka karena ngototnya apa yang disampaikan oleh Qabil ini, Adam alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikisahkan di buku ini sebelum beliau berangkat untuk ke Mekah ya. Nah, jadi ini menyampaikan wa dhahaba Adamu liyahujja ila Makkah, dan Adam itu akan berangkat untuk berhaji ke Mekah, untuk berangkat ya ke wilayah sekitaran Ka'bah, dan tentunya wukuf juga dia di Arafah, kemudian berangkat tawaf dan semua rangkaian yang terkait dengan haji. Maka sebelum itu berlangsung, dimintakanlah kepada keduanya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Nah, inilah yang tadi dimaksudkan di Al-Maidah di ayat ke-27 ya. Saat keduanya idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Maka keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam alaihissalam untuk berkorban. Ya. Nah, korban di sini ini menghadirkan satu persembahan sebagai bentuk pengabdian dan takarrub, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu esensinya. Jadi korban itu yang dilihat sesungguhnya ya bukan kepada ini benda yang diberikannya atau mungkin harta tertentu ya yang disampaikan, tapi lebih kepada bagaimana kesungguhan untuk mendekat kepada Allah, keseriusan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil yang kesehariannya beraktivitas di kebun atau pertanian, dia berusaha memilih apa yang akan ditampilkan ya sebagai satu cara dia untuk mendapatkan harapan yang tadi dia ingin hadirkan, menikahi pasangan lahirnya. Maka dia melihat ini nggak penting, yang penting ya asal korban saja ya. Ini poinnya, yang penting asal korban saja memenuhi syarat, ya sudah, dengan syaratnya dilakukan, maka dia mengira, dia berpikir akan mendapatkan pasangan lahirnya. Maka dia pilih tuh ya yang paling jelek ya, yang paling ya tidak bernilai dari hasil-hasil taninya atau hasil kebunnya, dia kumpulkan karena dia berpikir ya sudah, sekedar formalitas, kumpulkan saja. Dan dalam pikirannya boleh jadi dia menduga bahwa Tuhan kan nggak butuh ini gitu ya, yang makannya manusia dan sebagainya. Itulah was-was setan itu. Jadi dialihkan dari hal yang substansial, yang paling esensial, kepada hal-hal yang terlihat seperti logis, kelihatannya logis tapi salah.
Ya, karena logika yang dibangun dalam agama itu logika kepatuhan, logika ketaatan, logika kesungguhan. Ya, Allah nggak melihat ya apakah barangnya ya atau tidak butuh kepada apa yang kita sampaikan, kalau dagingnya atau kadarnya, tidak. Yang sampai kepada Allah itu kesungguhan kitanya, ketakwaannya, keseriusannya. Nah, ini cara berpikir ini dirubah oleh setan. Yang penting ya udah asal disampaikan aja. Toh Allah nggak butuh dengan semua itu. Kenapa harus memberikan sesuatu yang memang Allah nggak butuh juga gitu? Nah, itu dirubah cara berpikirnya seakan-akan masuk akal, padahal keliru dalam pendekatan metodologi syariat. Habil sebaliknya. Ya, Habil dikisahkan beliau aktivitasnya banyak di ternak, kan? Kemudian mencari yang terbaik. Ya, jadi yang diharapkan ridha Allah saja, karena Allah yang perintahkan ya sudah cari yang paling baik. Ya, untuk menghadirkan kesungguhan, niat yang paripurna. Yang penting Allah ridha, saya berikan yang paling bagus. Maka ditampilkanlah kemudian domba yang paling gemuk, binatang yang paling gemuk dengan kesungguhan, dengan keikhlasan dan jiwa untuk mematuhi ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditampilkanlah kemudian dua bagian dari korban ini. Ada riwayat lain juga yang menyebutkan bahwa sebetulnya Qabil dengan Habil sama-sama peternak. Tapi yang ditampilkan oleh Habil yang paling bagus ternaknya, yang Qabil ditampilkan yang kurus, yang nggak ada dagingnya dan sebagainya, dengan cara pandang yang tadi dibisikkan oleh setan tadi. Jadi di Qabil ini ada dua versi, versi untuk peternak, versi untuk petani. Dua-duanya cukup familiar, walaupun yang petani itu yang paling banyak diriwayatkan, kan? Atau perkebun yang paling banyak diriwayatkan. Maka secara singkat, fatuqabbala min ahadihima, korbannya Habil, kita sebut saja Habil tadi ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilihat kesungguhannya, keseriusannya, keikhlasannya, ketulusannya untuk mendekat kepada Allah. Walam yutaqabbal minal akhar, sedangkan yang jelek tadi, yang tidak ada nilainya, yang tidak berasal dari kesungguhan, keikhlasan, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, ini ada inspirasi, pesan besar kepada kita semua, dan dari sini nanti akan berlangsung syariat kurban. Ya, bahkan sampai hari ini menjadi syariat dalam berkehidupan kita. Setiap masuk bulan Dzulhijjah ada nanti jamaah yang berhaji, yang tidak berhaji ada syariat untuk berkurban. Sama persis dari apa yang berlangsung sejak awal manusia pertama Adam alaihissalam diturunkan. Dan diantara cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ada cara-cara, ruang-ruang, tempat-tempat dan waktu ibadahnya. Di antaranya apa? Kurban. Kurban sendiri pada asalnya bukan berarti binatang. Kurban sendiri pada asalnya bukan berarti tumbuhan. Tidak, bukan binatang, bukan tumbuhan. Tapi korban itu teman-teman sekalian, itu bentuk superlatif. Ya, bentuk superlatif dari asal katanya qaruba, ya kan? Sesuatu yang dekat. Qarraba yuqarribu taqriban, sesuatu yang mendekat secara perlahan. Ya, qaruba yaqrabu, sesuatu yang dekat. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah dengan cara yang lebih banyak lagi, lebih serius lagi, lebih sungguh lagi, yaitu dijadikan bentuk superlatif dalam wazan atau formulasi fu'lan. Jadi kurban yang semakin bertambah kedekatannya, semakin banyak kesungguhannya. Jadi sebetulnya dalam syariat kurban itu ada makna filosofis yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa kurban itu satu cara bagaimana kita dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Ada yang dengan harta benda, berkorban dengan harta, wujudnya bisa jadi zakat, bisa jadi infak, bisa jadi sedekah, kan? Berkorban dengan hewan, itu syariat yang Dzulhijjah itu di Idul Adha, kan? Yang kita lakukan. Mungkin bisa berkorban dengan pengetahuan, dengan tenaga, dan semua itu punya nilai di hadapan Allah. Ada yang berkorban dengan waktu, ya. Nah, itu yang dimaksudkan cara mendekat kepada Allah. Ada cara yang diatur dalam syariat secara spesifik, seperti dalam syariat Idul Adha, itu caranya spesifik, khusus. Hewannya pun khusus, kualifikasinya khusus, ya, terambil dari apa yang berlaku sejak zamannya kedua anak Adam alaihissalam itu. Nah, kembali kepada kita, ada juga yang sifatnya umum. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hasil yang baik, maka prinsipnya dekati Allah. Ya, korban, dekati, lebih mendekat kepada Allah dengan ibadah, malam tahajud, doanya tambah, kan, interaksi dengan Quran diperbanyak, ada yang dengan harta, ada yang puasa. Maka keadaan kita yang dekat dengan Allah itu akan menghasilkan feedback. Timbal baliknya adalah karunia Allah pun melimpah kepada kita ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi pada dua anak Adam itu. Habil mendekat dengan cara yang baik, ditambah ketulusan, kesungguhan, maka karunia Allah datang. Diterima korbannya, yang satu tertolak. Ketika tertolak itulah kemudian setan tambah lagi memberikan godaan. Nah, biasanya kalau godaan setan itu kalau ditanamkan pada orang yang merasakan kekecewaan, itu
itu bisa berlipat itu. Ya, jadi kalau dari iri jadi dengki, dari dengki jadi dendam, dan jarang sekali turun levelnya. Ya, kecuali kalau nilai takwa kita tinggi itu langsung diredam, turun bisa hilang. Tapi kalau dalam keadaan kalut kemudian setan masuk dan tidak mampu mengontrol diri manusianya, maka levelnya akan makin naik. Ya, tadi dari level iri ke dengki ke dendam. Maka terakumulasilah kemudian keadaan dendam yang ada di diri Qabil ini, sehingga dia merasa, wah, dengan diterima yang Habil berarti Habil akan menikahi pasangan lahir saya. Dari pasangan lahir ini yang dia harapkan bisa mendapatkan keadaannya sebagai istrinya, dan itu tidak mungkin dengan terjadinya hal demikian sedangkan bapaknya sedang tidak ada di tempat. Maka masuklah kemudian was-was setan yang dibenamkan ke dalam nafsunya yang paling dalam. Apa yang dikatakan, ya sudah, peluang terakhir, lenyapkan adikmu itu, lenyapkan Habil, karena satu-satunya peluang ini kalau dia masih ada, ya dia pasti menikah ya dengan saudarimu itu yang lahir sepasanganmu itu, karena bapakmu akan pulang ya. Jadi kalau dianya tidak ada, nah ini sekali lagi nih cara berpikir yang salah, tapi semacam seakan dibenar-benarkan secara logika ya, dibentuk logika yang seakan seperti benar. Ini hati-hati nih ya. Jadi kalau ada tindakan keburukan yang disangkal oleh hati, tapi seakan dibuat semacam satu chemistry pemikiran atau struktur berpikir yang benar, seakan-akan strukturnya benar dalam otak kita, dalam akal kita, padahal dalam hati kita mengatakan itu keliru, maka yakinlah itu dari setan. Ya, korupsi itu kata hati kita tetap salah, ini mencuri, tapi dibikin nih oleh setan di akal kita. Kalau kamu nggak lakukan, kamu akan tertinggal, akan begini, peluangnya kapan lagi. Nah itu yang berbahaya. Ya, maka seperti masuk akal. Kalau masih hidup, ya tetap dia akan menikah. Satu-satunya cara, ya lenyapkan dia, hilangkan dia, bunuh dia. Ini setan yang bicara. Ya, teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Setan bisikan ke dalam nafsunya, maka Qabil berkata, la aqtulannak. Kalau gitu aku bunuh saja kamu. Ya, supaya kamu tidak mendapatkan pasanganmu itu. Dan jawaban Habil sangat luar biasa. Ya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia terangkan, Kak, ya, ini bukan persoalan antara aku dengan kakak, dengan ini bukan persoalan antara Habil dengan Qabil, bukan masalah korbannya, tapi cara kita mendekat kepada Allah. Dia ingin terangkan, ya, bukan karena aku Habil lantas diterima dan kamu Qabil ditolak, bukan itu. Yang diterima oleh Allah itu kesungguhan, ketakwaan, kemuliaan. Dan ini satu isyarat yang tinggi juga kepada kita dalam membangun kehidupan rumah tangga. Seakan-akan juga ditanamkan di lisan adiknya ini, ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keadaan kehidupan berumah tangga itu mesti dimulai dengan jiwa-jiwa yang baik, dengan cara yang baik, dan akumulasi kebaikan itu disebut takwa. Takwa ini yang akan membantu kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. Jadi kalau secara pribadi saja belum bertakwa, maka bagaimana mengajak partner berkehidupan itu bisa sama-sama membangun hubungan yang baik? Takwa ini yang mengentaskan kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa yang mendatangkan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa yang mendatangkan kebahagiaan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi akumulasi hal yang diharapkan dari semua nilai kebaikan itu kumpulnya di takwa. Jadi kalau sebelum menikah takwanya minim, ya, minim takwa atau bahkan tidak bertakwa, maka bagaimana membangun kebahagiaan yang sejati yang berpeluang mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan samarah itu. Maka adiknya ingin memberikan sebuah pencerahan, sekiranya dengan itu bisa berubah. Ternyata yang terjadi semakin memuncak, dan terjadilah apa yang terjadi. Faqawwat lahu nafsuhu qatla akhi, maka setan menunggangi nafsunya untuk membunuh kemudian adiknya itu, faqatalahu, dan dibunuhlah kemudian adiknya. Maka termasuklah pada saat itu dia termasuk orang yang zalim, dan dari situ terjadi pembunuhan pertama yang menandakan berbahayanya godaan setan yang dimaksudkan. Nah, teman-teman, yang ingin saya katakan, ini lanjutannya masih cukup beragam ya, masih kita dapatkan banyak sekali pesan, pelajaran, dan juga hal-hal penting yang bisa kita dapati di sini. Namun ada beberapa yang kita highlight dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas ini. Yang pertama, hal terpenting yang harus kita sadari adalah di episode yang lalu saya pernah tegaskan akan keterangan yang disampaikan dalam Al-Quran. Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita dengan peringatan yang tegas. Ingat, setan itu musuh dan selalu menginginkan terperosoknya semua anak cucu Adam dalam keburukan yang meruntuhkan kehormatannya di hadapan Allah. Setan adalah musuh. Jadi setiap apa yang dibisikannya pasti buruk. Setiap apa yang digodakannya pasti muaranya adalah kemaksiatan. Karena itu, apapun yang kita rasakan, jika hati kita yang di dalamnya ada sumber takwa itu menolak
ya, dari semua konstruksi yang dibawa oleh pikiran kita, maka ikuti kata hati. Itu yang Nabi sampaikan, istafti qalbak. Jika sekiranya hati sudah mengingkari, apalagi hal yang diingkari itu yang sudah umum memang dikenal sebagai sesuatu yang tidak baik, korupsi misalnya, pencurian jenis apapun, pembunuhan, perampokan, zina dan sebagainya, sepanjang kita tahu itu buruk, mau dikonstruksikan seperti apapun di benak kita, tetap sadari itu godaan setan. Yang kedua, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkorban, takarrub, mendekat kepada Allah senantiasa mendatangkan rahmat, mendekat kepada Allah menjaga kita dari berbagai kesulitan hidup, mendekat kepada Allah menghadirkan perlindungan Allah yang sekiranya bisa mengancam kehidupan kita atau kebahagiaan dunia akhirat kita. Cara mendekat kepada Allah itu beragam. Ada yang sifatnya diatur oleh syariat tertentu, syarat ketentuannya seperti korban dalam konteks Idul Adha. Ada yang sifatnya sangat luas, terkait dengan keadaan niat kita yang diimplementasikan dalam berbagai tindakan kehidupan kita. Misal dengan ibadah ritual seperti tambah sholatnya dengan sunnah, tahajudnya, duhanya, itu diantara berkorban dengan sifat yang umum. Ada dengan harta benda, tambah infaknya, tambah sedekahnya. Tapi ingat, tujuannya adalah mendekat kepada Allah. Ya, jangan ditarik ibadah kita misalnya, apakah tahajudnya, apakah hartanya, ditarik untuk kepentingan dunia yang terlalu kecil. Ya, walaupun ada isyarat kebolehan, tapi terlalu kecil, terlalu rendah. Apalagi menarik kepentingan akhirat kepada dunia, itu bertolak belakang dengan nas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka jika ada kesulitan, ada keinginan, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah itu boleh kita lakukan dengan cara menambah ibadah. Tapi tujuannya untuk mendapatkan rahmat, bukan menarik kepada kepentingan dunia. Supaya Allah ridha, supaya Allah berikan rahmat, supaya Allah kasih jalan keluar. Itu yang dimaksudkan. Karena itulah ketika Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, rahmat Allah datang. Rahmat itulah yang kemudian dengan izin Allah, Allah jadikan semua kesulitan jadi ringan, rezeki jadi dekat. Jadi tujuan kita orientasinya ikhlas, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kisah ini memberikan pesan kepada kita bahwa membentuk pribadi yang baik itu manfaatnya sangat luas. Dibawa ke dalam konteks kehidupan berkeluarga, konteks kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Kalau kitanya baik, di keluarga pasti baik, di masyarakat pasti baik, di bangsa, di negara pasti baik. Jadi ternyata baik itu mahal. Pintar itu bisa didapatkan. Banyak lulusan kampus, universitas yang pintar-pintar, tokoh-tokoh pintar-pintar. Tapi kepintaran tidak menjamin baik. Ketakwaan itulah yang menjadikan pintar itu terarah pada segala hal yang baik. Jadi sekarang kita butuhkan imtak selain iptek, kemampuan untuk memperbaiki diri dan mengarahkan pengetahuan kepada nilai-nilai yang baik. Bisa dibayangkan kalau banyak ahli ekonomi, ahli hukum, ahli politik, ahli agama, ahli ilmu, semuanya punya nilai-nilai yang baik, maka kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, semua pasti akan terarah pada kehidupan yang baik dan mulia. Dan yang terakhir, tidak harus keburukan itu dibalas dengan keburukan lagi, sehingga sama-sama punya nilai yang buruk. Maka dijawablah dengan cara yang proporsional, dibalas dengan cara yang proporsional. Jika terkait dengan tindakan hukum, diselesaikan dengan hukum yang benar. Jika terkait dengan aspek moral, maka dibenarkan secara moral. Jika terkait dengan intelektual, maka dijawab dengan cara intelektual, bukan sesuatu tulisan dibalas dengan makian misalnya, atau bukan sesuatu yang dituliskan dibalas dengan senjata atau yang lain-lain sebagainya. Tidak. Hal-hal ini ditujukan oleh Al-Quran dengan cara yang proporsional. Jangan balas atau keburukan dengan keburukan yang serupa atau yang lebih buruk daripada itu. Maka dijawablah dengan cara yang elegan, yang terbaik, yang sekiranya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah pengantar dari kisah dua anak Adam alaihissalam. Dan selanjutnya ada sesuatu yang menarik pula, yang memberikan kesan kepada kita dan berlaku sampai dengan kini, berupa syariat-syariat lanjutan dari kisah dua anak Adam ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kemudian Qabil mengeksekusi Habil, dan apa yang terjadi setelah itu sehingga melahirkan penyesalan mendalam pada Qabil, namun juga saat yang bersamaan ada dosa-dosa yang dipikul dan berkelanjutan sampai dengan hari kiamat.